Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Saya selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan, setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara-saudara dalam keadaan yang tidak nyaman, beban begitu banyak, pergumulan, didera oleh penyakit, didera oleh berbagai macam masalah. Tapi mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan, sumber berkat. Kita akan pasti diberkati ketika kita boleh menyampaikan diri kita kepada Tuhan. Makanya buka hati dan renungkanlah firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai hati kita sehingga kita terus haus akan firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita itu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Korintus ayat 4 pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan demikian. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ada baiknya kita baca juga dalam terjemahan yang lain ini, American Standard. For I know nothing against myself, yet am I not hereby justified, but he that judge me is the Lord. Jadi sedikit agak berbeda ini, ya kan? For I know nothing against myself. Yang saya tahu tidak ada yang berlawanan, tidak ada yang salah dalam diri saya. Tapi ya bukan itu yang membenarkan saya, tetapi Dia, Tuhan yang menghakimi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita soal apa? Soal penghakiman. Banyak orang merasa menderita, tidak bahagia, bergumul, bersedih karena penilaian, karena penghakiman yang sepihak, karena fitnah dari orang-orang terhadap kita. Kita sering sekali merasa hancur, perasaan kecewa, kesal, sedih, menangis, bahkan terpuruk, bahkan merasa malu. Kita malu untuk keluar karena kita sudah dinilai orang jahat, dinilai orang sebagai pencuri, dinilai orang sebagai penzina dan sebagainya. Padahal kita tidak melakukan itu, sehingga kita menderita. Saya mau katakan kepada kita, bangkit, tetap semangat. Orang bisa menghakimi kita saudara-saudara, tapi ingat Tuhan yang menjadi hakim bagi kita, bukan orang lain. Orang bisa saja menganggap kita rendah, bahkan merendahkan kita di hadapan orang lain. Tapi ingat, ketika Tuhan meninggikan kita, Tuhan berkenan kepada kita, maka tidak ada orang yang bisa merendahkan kita. Sekalipun Dia sudah merendahkan kita, tapi tidak akan direndahkan kita di depan orang lain. Harkat dan martabat kita akan tetap tinggi ketika Tuhan berkenan kepada kita. Jadi oleh karena itu, jangan mau termakan oleh penghakiman. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk jangan saling menghakimi. Siapakah kita karena kita mau menghakimi orang lain? Apakah kita Tuhan? Kita adalah orang yang tidak berdosa. Hanya Tuhan yang tidak berdosa, hanya Tuhan yang tidak bersalah, yang berhak untuk menghakimi, untuk menilai orang lain. Tidak ada. Bahkan diri kita sendiri pun tidak berhak untuk menilai diri kita. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, hentikan menghakimi orang lain. Karena itu tidak baik. Tuhan marah kepada kita. Ya. Dan ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Dia katakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Kalau di bahasa Inggris tadi dikatakan, for I know nothing against myself. Yang saya tahu saya tidak bersalah. Yang saya tahu tidak ada yang berlawanan di dalam diriku. Tapi bukan itu yang membenarkan aku, tapi Dia. Jadi saudara-saudara, sekali lagi Rasul Paulus mau mengingatkan,
bahwa yang berhak untuk menghakimi kita itu adalah apa? Dia, Tuhan. Bahkan saudara-saudara diingatkan kepada kita sebelum waktunya jangan menghakimi, karena nanti waktu penghakiman itu tiba, Yesus Kristuslah yang menjadi hakim bagi kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Mari kita saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menerima, apalagi untuk hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah engkau menghakimi hamba Tuhan. Ternyata menghakimi, menghina hamba Tuhan itu sudah sejak lama. Ketika zaman Paulus pun sudah terjadi. Di saat ini gereja sering sekali berlawanan dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pendeta-pendeta, dengan penatua-penatua. Ya kan? Sebagai pendeta kita juga harus menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang rajin, orang yang punya rohani yang baik. Apalagi sing tua juga dan juga jemaat. Jangan sampai Tuhan marah. Makanya Rasul Paulus dikatakan dari ayat 1, ya kan? Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi pandanglah mereka itu adalah hambanya Kristus yang disuruh datang kepada kita. Ketika kita menghakimi hambanya, kita sedang menghakimi Tuhan yang mengutus dia. Nah, bayangkan saudara-saudara, saya selalu berkata kepada kita, bahkan untuk orang-orang yang membenci kekristenan sendiri pun, orang-orang yang membakar gereja, menghancurkan gereja, pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang tidak mau mengeluarkan izin membangun bagi gereja, itu pun juga kita harus doakan mereka. Jangan hakimi mereka. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan hati mereka. Kita tidak tahu saudara-saudara, bisa saja mereka itu justru orang-orang yang membenci iman kekristenan kita, itu justru yang dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya. Makanya Yesus berkata, orang yang terdepan bisa menjadi yang terbelakang, orang yang belakang bisa menjadi orang yang terdepan, orang yang terdahulu, orang yang pertama bisa menjadi orang yang terakhir, orang yang terdahulu bisa menjadi orang yang terakhir, dan orang yang terakhir bisa menjadi orang yang terdahulu. Jangan kira saudara-saudara kalau kita adalah orang Kristen, lahir dari ayah dan ibu Kristen, bahkan nenek, kakek kita adalah orang Kristen, kita menjadi orang yang lebih berhak memiliki kerajaan Allah, menghakimi orang lain. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Tidak. Saudara-saudara, begitu banyaknya orang-orang yang datang justru dari agama lain, yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus, membuka Alkitab setiap hari, membacanya, merenungkannya, dan dia terus berdoa. Dan ketika dia berdoa, doanya benar-benar menggetarkan. Banyak orang Kristen justru tidak mampu berdoa, dan doanya hanya doa biasa yang tidak ada kuasanya. Karena apa? Karena dia tidak tinggal dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan Yakobus 5 ayat yang ke-16 itu, ya, apa dia katakan 16b, doa orang yang benar dan dengan sungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Jadi orang yang benar dan sungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Jadi jadilah benar. Menjadi orang Kristen jadi benar. Jangan menghakimi, jangan menghina. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Kita ini adalah orang berdosa. Kita juga layak dihukum. Hanya Tuhan yang menjadi hakim buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah benar. Hiduplah di dalam Tuhan. Biarlah kita saling meneguhkan, saling mengasihi, saling mencintai, saling menopang satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Bahkan di ayat 5 saudara-saudara dikatakan di situ dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Dan ayat 6, ya, saudara-saudara, kata-kata ini aku katakan kepada diriku sendiri, ya. Karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui apa yang tertulis. Di sini dikatakan rendahkanlah dirimu, itu judulnya, rendahkan supaya kita jangan menghakimi orang lain. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang yang saling mencintai, saling mengasihi, saling meneguhkan, saling menopang, bukan saling menjatuhkan.
Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah orang yang saling menguatkan, saling meneguhkan, bukan menghakimi orang lain. Bukan itu tugas kita. Tugas kita untuk memberkati, untuk bermanfaat, membantu bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam.